Indonesia adalah suatu negara dengan berjuta kekayaan. Negeri kita yang tercinta ini memiliki banyak sekali ragam etnis dan kebudayaan. Budaya-budaya inilah yang bisa menjadi tumpuan dalam perkembangan negara. Salah satunya dalam bidang ekonomi. Dari sekian banyak budaya, kita bisa menghasilkan hasil kerajinan non-benda yang bisa kita kenalkan ke dunia pariwisata maupun ekonomi. Budaya tradisional daerah dan material serta teknik khas daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga lestari dan menjadi manfaat bagi daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda. Pengembangan dari setiap budaya tradisional tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa, yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjut dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap jual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Pada makalah kali ini, saya akan membuat sebuah produk yang terinspirasi dari salah satu budaya di Indonesia, wayang golek. Wayang golek merupakan salah satu dari ragam kesenian wayang yang terbuat dari bahan kayu yang merupakan hasil pengembangan wayang kulit dan keterbatasan waktu supaya dapat ditampilkan pada siang atau malam hari. Pertama diperkenalkan oleh Sunan Kudus di daerah Kudus, Cirebon, lalu Parangyangan. Wayang golek sangat populer di Jawa Barat, daerah penyebaran terbentang luas dari Cirebon hingga Banten. Dengan budaya ini saya ingin membuat atau menginovasikan suatu karya. Saya ingin mengubah budaya ini menjadi sebuah hiasan kecil berupa gantungan kunci dan wayang-wayang kecil yang bisa dipajang di rumah. Rumusan masalah. 1. Bagaimana perancangan kerajinan dengan inspirasi non-benda? 2. Bagaimana cara produksi kerajinan dengan inspirasi non-benda? 3. Bagaimana cara pengemasan kerajinan dengan inspirasi non-benda? 4. Bagaimana cara menghitung biaya produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda? Dan kelima, bagaimana cara pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda? Tujuannya untuk mengetahui cara perancangan kerajinan dan inspirasi budaya non-benda. Lalu yang kedua, untuk mengetahui cara produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. 3. Untuk mengetahui cara pengemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. 4. Untuk mengetahui cara menghitung biaya produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk mengetahui cara pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi non-benda. Pembahasan perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yaitu Man, Money, Material, Machine, Method, and Market. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, keterampilan produksi, dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasaran. Pasar sasaran dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional. Kemampuan mengatur keuangan dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Yang kedua, perancangan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Perancangan dan produksi kerajinan didasari oleh identifikasi ragam material dan teknik produksi di lingkungan sekitar. Objek budaya lokal dan material serta teknik khas daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga lestari dan menjadi manfaat bagi daerah. Indonesia memiliki objek budaya lokal yang sangat beragam dan berbeda-beda yang dapat dikembangkan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa, yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan objek budaya lokal adalah melalui pengembangan kerajinan. Proses perancangan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan mencari yang ide dari produk kerajinan yang akan dibuat. Sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap jual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Objek tersebut dapat berupa dua dimensi seperti relief atau objektif
tiga dimensi seperti bangunan, alat musik atau senjata, objek budaya seperti pakaian tradisional serta perhiasan dikenakan oleh manusia. Kerajinan dari inspirasi objek budaya dapat berubah miniatur objek budaya, benda hiasan, atau produk kerajinan dengan fungsi baru. Pencarian ide produk. Dalam mencari ide produk kerajinan, saya menggunakan budaya lokal non-benda sebagai dasar ide saya. Budaya lokal non-benda yang saya gunakan adalah penampingan wayang golek. Dari budaya tersebut, saya mendapatkan suatu ide untuk merubahnya menjadi affordable, yaitu dengan cara mengubahnya menjadi gantungan kunci dan hiasan meja dengan bentuk wayang golek. Produk ini saya tekankan untuk para pecinta budaya antik dan para generasi muda pencinta pernak-pernik estetik. Bahan atau material yang akan saya gunakan adalah kayu yang kuat untuk kedua produk, sehingga produk akan kuat dan tahan lama. Lebih jelasnya, saya akan menggunakan kayu mahoni. Untuk bagian pewarnaan atau estetika, saya akan menggunakan cat khusus agar warnanya tahan lama. Dalam pembuatan kedua produk ini diperlukan teknik khusus yang benar-benar harus kita kuasai, yaitu teknik memahat dan melukis. Lalu, proses pembuatan produk akan dibagi menjadi beberapa tahap. Untuk alat, saya akan menggunakan gergaji, penghalus atau amplas, pensil kuas, alat pahat penanda, dan cat bening. Ini adalah sketsanya. Lalu, pemilihan ide terbaik. Setelah saya sketsakan kedua produk tadi, saya memutuskan untuk membuat gantungan kunci. Menurut saya, para turis dan anak muda lebih tertarik dengan pernak-pernik kecil daripada patung wayang golek mini. Lalu, pembuatan dan proses produksi yang tidak terlalu sulit. Ini adalah prototyping, ini gambar yang tadi, karena menurut saya gambar ini sudah cukup jelas untuk kedepannya. Lalu 5. Perencanaan produksi. Langkah kerja awalnya adalah membuat atau menentukan gambar rencana atau desain. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang kita perlukan adalah papan mahoni, wadang atau ukuran 1x10x10, alat, pensil, scroll saw, bor, cutter, pahat, amplas, dan gantungan kunci. Lalu langkah berikutnya adalah memindahkan gambar pada bahan. Lalu memindahkan gambar desain memindahkan desain dapat dilakukan dengan antara lain menjiplak atau mengcopy, lalu ditempel atau memotong bahan sesuai desain. Lalu bahan yang telah bergambar dipotong menggunakan gergaji, triplek atau scroll saw. Lalu kita bentuk sesuai bentuknya. Setelah bahan dipotong sesuai gambar desain, bahan dibentuk menggunakan cutter atau pisau raut sesuai model. Lalu kita haluskan karya dan kita kreasikan sesuai apa yang kita mau. Produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Proses produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Bahan baku yang kita perlukan adalah kayu mahoni dan cat kayu. Teknik produksi memahat dan melukis sumber daya manusia. Alat dan bahan yang kita diperlukan adalah papan kayu, pensil, scroll saw, bor, pahat, amplas, dan gantungan kunci, cat, dan lem kayu. Pembentukan dan perakitan. Pertama, membuat dan menentukan gambar. Kedua, menyiapkan alat dan bahan. 3. Memindahkan gambar pada bahan. 4. Memotong bahan sesuai gambar desain. 5. Membentuk. 6. Menghaluskan karya. Dan yang terakhir adalah finishing. Dalam tahap terakhir, kita hanya mengecat gantungan kunci dengan cat bening agar hasil tampak lebih menarik. Kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Kemasan adalah desain kreatif yang mengait bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasarnya. Fungsi kemasan adalah sebagai berikut. 1. Menjadi wadah. Lalu, mengamankan. Ketiga, sebagai branding dari produk. Keempat, meningkatkan efisiensi produk. Dan yang terakhir, menjaga dari dampak yang kurang baik dari luar. Di sini, saya akan menggunakan kemasan berbahan kertas karena kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Saat ini, kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lainnya seperti plastik dan logam karena harganya yang murah, mudah diperoleh, ramah lingkungan, dan penggunaannya yang luas. Kelemahan kemasan kertas untuk mengemas adalah sifatnya yang sensitif dengan air dan mudah dipengaruhi oleh kelembapan udara lingkungan. Lalu perhitungan biaya produksi kerajinan dengan
Inspirasi objek budaya lokal. Ya, ini adalah perhitungan saya, kira-kira tidak terlalu banyak karena kita hanya membuat gantungan kunci. Pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Saya akan menggunakan pemasaran langsung satu tingkat. Penjualan satu tingkat merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung. Wirausahawan langsung memasarkan dan menjual kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga. Pemasaran produk kerajinan dapat dilakukan dengan cara pemesanan. Konsumen dapat melihat langsung produk ataupun melalui gambar dari produk kerajinan dan kemudian memesannya. Produsen kerajinan selain menjual produk sendiri dapat membentuk kelompok penjual yang akan memasarkan dan menjualkan produk secara langsung kepada konsumen. Penutup kesimpulannya, proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjut dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap jual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi yang dapat diminati pasar. Proses produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Kegiatan produksi diawali dengan persiapan produksi. Persiapan produksi dapat berupa pembuatan gambar teknik atau gambar pola, gambar kerja atau gambar pola akan menjadi patokan untuk kebutuhan pembelian dan persiapan bahan. Tahap selanjutnya adalah pengerjaan. Kerjakan setiap tahap sesuai dengan perencanaan produksi yang sudah dibuat sebelumnya. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Pengemasan dapat dilengkapi dengan label, memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brand. Kemasan dapat dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kemasan yang melekat pada produk disebut kemasan primer, dan kedua yang lainnya adalah hanya sebagai pelindung tambahan. Lalu yang terakhir, saran. Memulai sesuatu yang baru pasti tidak mudah. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus berani mencoba dan mengambil resiko. Gagal dalam melakukan suatu hal adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jika mencoba wirausaha dalam suatu bidang lalu gagal, tidak perlu berkecil hati dan putus asa. Cobalah kembali, tentu sebelum memulai wirausaha, buatlah perhitungan perencanaan yang matang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Maaf bila ada salah kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.